Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zakiwiono. Saya dari Politeknik Akbara Surakarta. Saya akan menjelaskan sedikit tentang iptek yang tentu saja teman-teman semua sudah tahu apa yang itu iptek sendiri. Tapi saya di sini akan mengulas sedikit apa yang dimaksud dengan iptek dan perkembangan-perkembangannya. Iptek sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Tentu saja teman-teman sendiri sudah tahu bahwa tahun 2020 ini tentunya di era yang disebut dengan era digital. Teman-teman pasti sudah paham kan kalau iptek ini berkembang pesat, bahkan sampai di bidang apapun teman-teman semua pasti sudah paham. Ya, saya di sini akan mengulas sedikit perkembangan iptek itu di bidang apa saja. Yang pertama tentunya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri sudah tentu teman-teman semua tahu ekonomi ini tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya saja ada yang berjualan hanya dengan online tanpa harus bertemu, dan juga ada bursa efek-efek saham dan lain-lain. Itu semua merupakan bentuk dari perkembangan iptek itu sendiri. Yang kedua di bidang transportasi, yang dulunya kita hanya mengenal jalan kaki, bahkan dari sepeda motor, sekarang untuk kemanapun kita bisa dengan cepat, bahkan lebih efektif dan efisien dengan adanya kapal maupun pesawat terbang. Yang ketiga bisa di bidang kesehatan. Bidang kesehatan sendiri dulu yang namanya kedokteran kan alat-alatnya masih sederhana, tapi untuk sekarang dari tensimeter, dari spuit, bahkan apapun mesin-mesin yang ada di kesehatan semua bisa dijalankan hanya dengan otomatis, tinggal mengklik saja. Nah, dampak dari semua itu, dari perkembangan iptek yang telah kita lalui dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang, itu banyak sekali. Dan dampaknya itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya tentu banyak. Yang pertama, mungkin lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan sesuatu, terutama itu. Yang paling penting adalah itu sebenarnya. Yang kedua, dapat mengetahui informasi-informasi secara lebih cepat. Tidak harus menunggu seperti zaman dahulu kan kita mengenal dengan adanya namanya surat menyurat. Kita harus menunggu dari bahkan sebulan belum nyampe, ada yang nyasar bahkan. Dengan sekarang, dengan adanya handphone, dalam waktu berapa detik pun kita sendiri kan sudah bisa mengetahui informasi-informasi dari berbagai daerah. Dan juga komunikasi lebih mudah antar kita bisa rapat dengan online. Contohnya saja di masa pandemi ini, kita bisa belajar dengan online tanpa harus tatap muka. Dan dampak negatifnya dari iptek ini juga banyak. Jadi teman-teman harus hati-hati, terutama dalam kasus proses jual beli online. Dalam proses jual beli online ini, teman-teman mungkin pernah melihat adanya penipuan dengan cara yang banyak lah. Namanya orang sekarang kan pintar-pintar. Terus dampak negatif di bidang sosial, orang akan terus bergantung kepada alat-alat iptek itu seperti komputer, handphone, dan melupakan kegiatan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Tentunya kita harus bermasyarakat juga. Itu juga merupakan dampak negatif dari iptek. Yang harapan saya
sebagai mahasiswa ya tentunya, dari perkembangan iptek ini yang semakin pesat, bahkan sudah mendunia, ini kita harapannya saya sebagai mahasiswa dan juga masyarakat tentunya semoga alat-alat maupun barang-barang yang ada sekarang ini bisa lebih ke arah yang lebih canggih lagi, bahkan semuanya bisa lebih efektif dan efisien, lebih cepat. Dan saya sebagai mahasiswa kesehatan pada khususnya kan di bidang kesehatan bisa menciptakan inovasi-inovasi yang lebih di bidang donor darah maupun di bidang apa. Kita sebagai mahasiswa bisa menciptakan alat-alat yang untuk memudahkan kita dalam melakukan donor darah maupun pengecekan darah-darah itu secara lebih praktis, efisien, dan lebih cepat waktu, supaya target-target dari yang kita capai lebih cepat dan juga lebih bagus kualitasnya. Nah, itu sebagai tugas kita ini sebagai mahasiswa yang sekarang sebagai penerus generasi muda Indonesia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf karena itu mungkin dari pribadi saya yang banyak salah. Sebagai seorang manusia ya tidak luput dari salah. Kalau ada manfaat ya bisa diterapkan untuk teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.